Belasan anak di RW 10 Kelurahan Menur, Pumpungan, Surabaya, Jawa Timur terjangkit wabah demam berdarah denggi atau DBD. Mengantisipasi makin banyaknya korban, warga secara swadaya melakukan pengasapan. Sebanyak 15 anak di RT 01 sampai RT 06 RW 10 Kelurahan Menur, Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya terjangkit demam berdarah. Dari jumlah tersebut, satu anak bahkan meninggal dunia karena DBD. Muhammad Arifin, Ketua RT setempat menyatakan pihaknya telah melaporkan kasus demam berdarah ke puskesmas dan kelurahan setempat. Namun respons yang didapat lamban. Mengantisipasi makin banyaknya korban, warga secara swadaya melakukan pengasapan. Warga berharap pemerintah Kota Surabaya segera bertindak cepat untuk menangani kasus demam berdarah agar korban tidak terus bertambah dan menelan korban jiwa. Meninggal baru dilakukan fogging ya? Itu pun dari salah satu warga ada yang manggil Pak Inisiatif nggih, Pak. Ya, inisiatif warga ada yang manggil dari pihak istilahnya apa ya? Sukarelawan gitu ya. Sukarelawan tadi ya untuk bengok-bengok ke Bulura sama ke puskesmas untuk segera dilakukan fogging. Lalu apakah sudah ada penanganan dari pemerintah setempat terkait penyebaran wabah demam berdarah? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Kika Madona. Kika, ada 15 anak di satu wilayah terjangkit demam berdarah. Lalu hingga saat ini bagaimana kondisinya? Ya, Juna dan juga saudara, jadi ada 15 orang yang positif demam berdarah. Ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dan dari total 15 anak tersebut kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi, di mana setelah penyelidikan tersebut ini diketahui bahwa 4 orang diantaranya positif demam berdarah dan satu anak lainnya ini merupakan suspek dengan gejala demam. Untuk satu anak yang suspek dengan gejala demam, pihak dari pemerintah Kota Surabaya dan juga Dinas Kesehatan Kota Surabaya sangat betul untuk kemudian melihat dari kasus ini, karena untuk satu kasus ini, satu suspek ini saat ini sudah dirujuk di Rumah Sakit Haji Surabaya dan untuk selanjutnya ini kemudian mendapatkan pemantauan dan juga perawatan secara intensif. Saudara, warga atau kasus demam berdarah yang terjadi di kawasan Menur, Pumpungan, Kota Surabaya ini mendapatkan perhatian penuh karena sebelumnya juga terdapat satu orang kasus meninggal dunia, di mana untuk kasus meninggal dunia ini terjadi pada satu orang anak perempuan berusia 8 tahun yang juga kemudian dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 Januari lalu. Sementara itu, saudara, berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini diketahui bahwa kasus meninggal dunia terhadap satu orang anak perempuan ini jadi karena adanya gangguan atau gagal sirkulasi dan juga adanya POT. Dan ini juga yang kemudian menjadi catatan penting dari pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penanganan terhadap kasus demam berdarah yang ada di Kota Surabaya ini. Sementara itu, saudara, kasus demam berdarah di Kota Surabaya ini sebetulnya sudah terjadi sejak pada bulan Desember lalu dan hingga bulan Januari tahun 2022 ini. Sudah total ada sebanyak 31 kasus demam berdarah dan ini juga yang saat ini menjadi concern atau perhatian penuh dari pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan upaya-upaya penanganan. Upaya-upaya penanganan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, diantaranya yang pertama adalah melakukan deteksi terhadap pasien demam berdarah yang ada di Kota Surabaya, di mana jika ditemukan ada pasien demam berdarah yang ada di Kota Surabaya, maka pihak pemerintah Kota Surabaya ini akan melakukan pemantauan fisik terhadap masing-masing rumah dengan jarak atau radius sekitar 100 rumah. Lalu juga kemudian upaya-upaya lain yang juga dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, ini adalah menyosialisasikan kepada masyarakat jika ditemukan adanya gejala-gejala seperti misalnya ada nyeri kepala, nyeri otot, dan juga ada nyeri pada bagian belakang bola mata dan juga ada bercak kulit, maka masyarakat diimbau bisa segera melakukan ini dan juga memeriksakan pada puskesmas terdekat. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan ini adalah 3M yang juga masih terus sosialisasikan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya demam berdarah atau kasus lain demam berdarah di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya ini sudah menyiapkan upaya-upaya untuk fogging. Namun untuk melaksanakan fogging dari pemerintah Kota Surabaya ini memang harus segera dilaporkan terlebih dahulu karena memang mengingat wilayah Kota Surabaya ini besar sehingga untuk datang dari satu tempat ke tempat yang lain juga membutuhkan
Itu yang kami dapatkan informasi dari pemerintah Kota Surabaya, utamanya dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Saat ini kasus demam berdarah di Kota Surabaya menjadi perhatian, saudara. Karena untuk kasus demam berdarah yang terjadi di Kota Surabaya ini, sebagian besar menjangkiti anak usia 0 sampai dengan 14 tahun. Sehingga inilah yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya. Demikian. Baik, terima kasih rekan Kika Madona atas laporan lengkap Anda terkait dengan penyebaran demam berdarah di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur.